Halo para magran yang setia dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan suara saya di sini. Sebelum memulai, siapa yang tak kenal dengan musuh bebuyutan Spider-Man satu ini? Ya, di video kali ini saya akan menceritakan salah satu film superhero favorit saya yang berjudul Venom: Let There Be Carnage. Film ini rilis pada tahun 2020 dan tentunya diproduseri oleh Marvel Entertainment. Film ini adalah film seri kedua dari film pertamanya yang rilis pada tahun 2018 yang berjudul Venom. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor favorit saya yaitu Tom Hardy dan sederet aktor papan atas lainnya. Film ini mengisahkan pertarungan makhluk yang seperti lendir yang dulunya datang dari luar angkasa. Oke lah, tanpa membanyak bacot di awal, seperti apakah jalan ceritanya? Ayo kita mulai. Film ini diawali pada tahun 1996, di mana TikTok, Instagram, bahkan saya sendiri pun belum nongol di dunia ini. Lebih tepatnya di rumah panti asuhan, di mana kita diperlihatkan dengan dua orang kekasih psikopat. Dia bernama Cletus Cassidy. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang telah banyak menghilangkan nyawa manusia. Dan dia adalah kekasihnya bernama Barrison. Barrison sendiri akan dipindahkan ke sebuah fasilitas khusus seperti penjara, karena Barrison mempunyai kekuatan berupa suara badai. Cletus pun sangat marah melihat Barrison yang dipindahkan. Di tengah jalan, Barrison pun mengamuk dan mengeluarkan kekuatannya berupa suara badai, hingga membuat seorang detektif yang bernama Mulligan tak sengaja menembaknya di kepala. Walaupun tertembak di kepala, dia pun tetap selamat dan dimasukkan ke sebuah penjara yang bernama Ravencroft. Di masa sekarang kita diperlihatkan dengan sang pemeran utama yang bernama Eddie Brock, di mana Eddie dimintai tolong oleh detektif Mulligan untuk mewawancarai Cletus. Yang anehnya, Cletus hanya ingin berbicara kepada Eddie seorang diri. Tak lama kemudian, Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan berniat memakan Mulligan. Melihat itu, Eddie pun refleks menariknya ke dalam toilet wanita dan terjadi perdebatan di antara keduanya. Perlu diketahui kalau Venom adalah makhluk parasit seperti lendir yang berasal dari luar angkasa dan sangat kuat. Dia biasanya hinggap di tubuh orang untuk menyempurnakan wujudnya serta memberikan kekuatan bagi siapa saja orang yang dihinggapinya. Setelah itu, Eddie pun bertemu dengan Cletus di penjara, di mana Cletus hanya membacakan puisi kepada Eddie. Eddie yang bingung pun bertanya kepada Cletus tentang di mana ia menyembunyikan korban hasil pembantaiannya. Namun Cletus menolak untuk memberitahu dan Eddie pun pergi. Kemudian Venom menyuruh Eddie untuk melihat ukiran-ukiran aneh yang dibuat oleh Cletus di dinding kamar selnya. Di luar, Mulligan yang ingin cepat naik pangkat pun bertanya kepada Eddie perihal informasi yang didapatkannya dari Cletus. Namun Eddie menjawab kalau Cletus hanya membacakan puisi kepadanya. Dan dia pun pergi. Di rumah, Venom pun menggerakkan tubuh Eddie untuk menggambar ukiran yang berada di kamar sel milik Cletus tadi. Dengan kecerdasan Venom, diketahuilah kalau ukiran itu merupakan tempat di mana Cletus menyembunyikan para korban yang dibunuhnya. Sesaat setelahnya, pihak kepolisian pun menemukan korban-korban pembunuhan Cletus berkat informasi dari Eddie. Seketika, Eddie pun menjadi wartawan paling top. Bahkan ia bisa membeli kereta baru. Sedangkan Mulligan kesal karena ia mengira Eddie mempermainkannya. Cletus pun menjadi sangat marah akibat Eddie mengungkap kejahatannya. Dan dia pun dihukum mati. Di dalam apartemen Eddie, Venom yang telah membuat Eddie populer pun mengeluarkan wujud aslinya dan menyuruh Eddie untuk keluar mencari penjahat untuk memakannya. Karena saat ini dia sedang kelaparan. Eddie pun menolak dan menyuruh Venom untuk memakan ayam yang telah ia sediakan. Namun Venom menolak karena ia telah menganggap ayam tersebut seperti saudaranya sendiri. Venom pun terus-terusan mengganggu Eddie karena ia membutuhkan fenilethalanin untuk bertahan hidup. Yang hal tersebut hanya terdapat dalam otak manusia dan coklat. Karena terus-terusan diganggu, Eddie pun menuruti keinginannya. Mereka pun pergi ke toko Mr. Chen untuk membeli coklat. Namun sialnya, stok coklat di tempat tersebut sudah habis. Kemudian mereka pun pergi ke peternakan ayam untuk memakan ayam. Awalnya Venom menolak, namun karena tak ada pilihan lain, dia pun memakannya. Di tengah jalan, Venom melihat orang yang sedang dijamret dan menolongnya. Karena mau makan ayam, dia pun ingin memakan kepala penjahat tersebut. Namun dengan sekuat tenaga, Eddie menahannya. Hingga akhirnya dia hanya melempar penjahat tersebut. Kemudian Eddie ditelepon oleh mantannya yang masih ia sayangi bernama Annie, di mana Annie memintanya untuk ketemuan di sebuah restoran. Tanpa pikir panjang, Eddie pun langsung mengiyakannya. Besoknya mereka pun bertemu. Eddie yang sudah datang dengan wajah senang pun mengira kalau ini akan mengajaknya balikan. Ternyata tujuan Annie bertemu dengannya hanya untuk mengatakan kalau ia sudah bertunangan. Seketika Eddie pun merasa sangat sakit dan ingin nangis. Kemudian dia pun pergi dari situ. Eddie pun melampiaskan kegalauannya dan kesedihannya dengan kebut-kebutan di jalan. Beberapa kali dia hampir kecelakaan. Beruntung Venom yang berada di dalam tubuhnya pun mencegahnya. Setelah itu Venom pun mengatakan kepada Eddie walaupun ia bisa menyembuhkan luka fisik di tubuh Eddie, namun ia tidak bisa menyembuhkan luka di hati Eddie. Karena sakit hati putus cinta,
Taulah kalian tuh, kan kalian sedang merasakannya ya kan? Keesokannya, Venom pun berusaha menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan kepadanya. Kemudian Eddie mendapatkan kartu pos yang berupa surat dari Cletus, di mana isi surat tersebut adalah Cletus menyalahkan Eddie karena Eddie lah Cletus dihukum mati. Di situ Cletus pun menceritakan masa lalunya, di mana sewaktu ia kecil dia telah menunjukkan benih-benih jiwa pembunuh berantainya. Mulai dari mendorong neneknya dari kursi roda hingga terjatuh dan tewas. Tak sampai di situ, dia pun juga membunuh orang yang telah melahirkannya alias ibu kandungnya dengan menyetrumnya. Hal tersebut terjadi karena Cletus kecil sering dipukuli oleh ayahnya. Kemudian Cletus pun dikirim ke asrama anak-anak nakal. Sesampainya di sana, Cletus pun menjadi bulan-bulanan para penghuni asrama hingga datanglah Barrison dengan suara badainya menyelamatkan Cletus dan mereka berdua pun jatuh cinta. Setelah membaca surat dari Cletus, Eddie pun pergi ke penjara untuk menemui Cletus. Sesampainya bertemu Cletus, Cletus pun menyebutkan kalau mereka mempunyai kesamaan, di mana ia mengetahui masa lalu Eddie yang kelam. Itulah yang membuat Cletus hanya ingin diwawancarai oleh Eddie. Eddie pun mengatakan kalau ia tidak seburuk itu, malahan Cletus lah yang lebih parah. Mendengar itu, Cletus pun menghinanya serta mengancamnya kalau ia akan membuat Eddie menderita. Venom yang mendengar itu pun marah tak terima Eddie diancam dan mengeluarkan tentakelnya untuk menyerang Cletus. Di sini Cletus pun menggigit tangan Eddie hingga sedikit berdarah. Beruntung sipir penjara tersebut meleraikannya. Kemudian Cletus pun merasa ada yang aneh dengan darah Eddie dan dia pun menelannya. Setibanya di rumah, Eddie pun kesal dengan kelakuan Venom yang susah dikontrol. Akibat emosi yang tinggi, Eddie pun memarahi Venom sehingga terjadilah pertengkaran yang konyol di antara keduanya. Venom pun mengatakan kepadanya kalau selama ini dialah yang telah memberikan kekuatan kepada Eddie serta membuatnya populer. Eddie yang tak terima pun mengatakan kalau Venom adalah produk tak jadi yang dibuang dari planet asalnya. Dan mereka berdua pun berkelahi, dilanjutkan dengan Venom merusak TV dan kereta Ducati Eddie. Kemudian Venom pun pergi serta memberikan salam perpisahan kepada Eddie. Hingga saatlah tiba untuk Cletus dihukum mati dengan cara disuntik mati. Saat dosisnya dimasukkan ke dalam tubuh Cletus, tiba-tiba terjadi hal yang aneh, di mana tubuh Cletus mengeluarkan semacam simbiot atau dengan kata lain seperti lendir pada Venom. Seketika seisi penjara pun panik dan dialah The Carnage atau sang pembantai. Cletus pun keluar dan membantai para sipir di situ serta memakan otaknya. Dia pun mempunyai kekuatan dahsyat seperti membuat pusaran angin. Setelah membantai para penjaga, dia pun kabur dari penjara. Besoknya Eddie pun membenahi apartemennya. Kemudian ia melihat berita di televisi mahalnya kalau Cletus kabur dari penjara hingga membuatnya terkejut bukan main. Tak lama ada yang mengetuk pintunya. Setelah dibuka ternyata dia adalah detektif Mulligan. Mulligan mengira kalau kaburnya Cletus dari penjara, Eddie juga terlibat di dalamnya. Akan tetapi Eddie tidak tahu apa-apa. Saat Mulligan pergi, dia pun mencoba mencari petunjuk tentang Cletus. Namun ia tidak bisa menemukannya dikarenakan IQ Eddie tidak lebih tinggi dari Venom. Di sisi lain, Venom yang lagi kesal dengan Eddie pun pergi ke sebuah pesta untuk menghibur diri. Kemudian terlihat Cletus setelah memakan otak manusia, dia pun memulai aksi terornya. Dia mencuri sebuah mobil dan pergi. Di tengah jalan, Cletus berbincang dengan Carnage di dalam tubuhnya. Carnage menyuruh Cletus untuk membunuh Venom agar mereka bisa menjadi simbiot terkuat di bumi. Tetapi sebelumnya, Cletus meminta kepada Carnage untuk membebaskan seseorang. Siapakah dia? Ya pastilah ceweknya Cletus, si suara badai. Di sisi lain, Eddie mendatangi asrama di mana dahulu Cletus dan Barrison ditahan. Di sana, Eddie menemukan pohon dengan ukiran CK dan FB, yang dimana itu adalah inisial nama Cletus dan Barrison. Eddie pun langsung menelpon Mulligan atas penemuannya yang siapa tahu ini bisa jadi petunjuk. Namun Mulligan heran karena dahulu ia menembak Barrison tepat di kepalanya dan tak mungkin selamat. Di jalan, Cletus mendatangi sebuah toko dan tanpa basa-basi dia langsung menghajar pemilik toko tersebut. Dan dengan kemampuan Carnage, dia meretas laptop di situ sehingga diketahuilah kalau kekasihnya yaitu Barrison masih hidup dan ditahan di sebuah penjara rahasia. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung pergi ke sana. Di dalam penjara tersebut, salah satu dokter Barrison mendatanginya untuk mengatakan kalau Cletus kabur dari penjara. Tanpa disangka-sangka, Cletus sudah berada di sana dan membunuh dokter tersebut. Dilanjutkan dengan membawa Barrison kabur. Setelah itu, mereka pun pergi sambil menghindari para polisi yang mengejar mereka. Dan pastinya, Carnage keluar dan dengan serta-merta menghajar mereka semua. Tiba-tiba helikopter pun datang menembaki mereka. Melihat itu, Barrison pun mengeluarkan suara badainya. Namun ternyata suaranya itu hampir membunuh Carnage. Carnage yang marah pun mengancam akan membunuh Barrison jika ia melakukannya hal itu lagi. Akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi.
Di sisi lain, Venom pun mendatangi Mr. Chen karena tubuh yang dijadikan inangnya sangatlah lemah. Kemudian Mulligan pun mendatangi TKP penjara khusus tersebut dan alangkah terkejutnya ya ternyata Barrison yang sempat ditembaknya dulu masih hidup. Mulligan pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Eddie untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor, Mully menanyai Eddie karena setiap peristiwa pembunuhan dan hal aneh lainnya Eddie selalu terlibat di dalam. Mulligan pun bertanya kepada Eddie apakah Cletus bisa berubah menjadi sosok monster berlendir. Seketika Eddie ingat kalau di penjara kemarin Cletus sempat menggigit tangannya hingga berdarah dan menelannya beberapa saat yang lalu, sehingga simbiot atau lendir pecahan Venom masuk ke tubuh Cletus, atau bisa dikatakan kalau Carnage adalah anak Venom. Kemudian Eddie pun tidak mau berbicara sampai ia didampingi oleh pengacara. Kemudian Annie yang seorang pengacara pun mendatangi Eddie. Di sini Eddie menjelaskan kalau Cletus telah berubah menjadi simbiot yang lebih ganas akibat ia kemarin memakan darah Eddie. Eddie pun menjelaskan kalau saat ini Venom sedang tidak bersamanya karena mereka bertengkar kemarin. Eddie pun meminta tolong kepada Annie untuk mencari Venom karena hanya Venom lah yang dapat menghentikan Carnage atau Cletus. Mendengar itu Annie pun bergegas mencari Venom. Kemudian Annie mendatangi Mr. Chen untuk bertanya di manakah Venom. Annie pun juga menjelaskan kepada Mr. Chen kalau Cletus telah berubah menjadi simbiot dan hanya Venom lah yang bisa menghentikan. Tiba-tiba Mr. Chen bertingkah aneh. Ternyata Venom berada di dalam tubuh Mr. Chen. Venom pun tidak mau membantu Eddie karena ia masih kesal dengan Eddie. Tak habis ide, Annie pun memujinya dengan mengatakan kalau Venom adalah makhluk terseksi dan terkeren yang pernah ia lihat. Mendengar pujian manis dari muncung si Annie, Venom pun luluh. Let's go save that asshole. Di sisi lain, setelah membakar asrama mereka dulu, Cletus berniat untuk menikahi Barrison. Namun sebelum itu, mereka pun berniat untuk membunuh Venom, Eddie, serta Mulligan untuk balas dendam karena ia dulu telah menembak mata Barrison. Di kantor polisi, Annie pun berubah menjadi Venom dan mereka kabur dengan menjebol tembok di kantor polisi itu. Setelah itu, Eddie pun meminta agar Venom masuk ke dalam tubuhnya. Namun Venom menolak. Venom ingin Eddie meminta maaf terlebih dahulu kepadanya. Dengan terpaksa, Eddie pun meminta maaf dan Venom langsung masuk ke tubuhnya. Kemudian Eddie pun meminta kepada Annie dan tunangannya yang bernama Dan untuk pergi keluar kota serta membawa pemicu api dan suara untuk berjaga-jaga karena itulah kelemahan para simbiot. Kemudian terlihat Cletus menangkap Mulligan sementara Barrison pergi ke apartemen Eddie dan menemukan foto Annie. Tanpa berlama-lama Barrison pun mendatangi tempat tinggal Annie dan melumpuhkan tunangannya serta menculik Annie. Setelah itu, Barrison menyuruh Dan untuk memberitahu Eddie kalau mereka menahan Annie di katedral tengah kota. Kemudian Eddie pun ditelepon oleh Dan kalau mereka saat ini berada di katedral. Yang untuk itu Eddie pun langsung mendatanginya. Di katedral sendiri, Cletus dan Barrison pun hendak mengikat janji suci. Namun sayangnya mereka tidak suci. Cletus pun juga menahan detektif Mulligan dan Annie. Tiba-tiba Venom pun datang untuk menantang Cletus. Cletus pun langsung berubah menjadi Carnage merah dan berniat membunuh Venom yang telah menciptakannya. Melihat itu, Venom pun bersembunyi di dalam tubuh Eddie karena ketakutan melihat Carnage yang lebih kuat. Eddie yang ketakutan pun menyuruh Venom untuk keluar. Awalnya Venom tidak mau, namun setelah dijanjikan Eddie kalau dia bisa memakan penjahat sepuasnya, Venom pun keluar. Saat ingin bertarung, Barrison pun mengeluarkan suara badainya untuk melawan Venom. Namun hal itu juga menyakitkan Carnage, sehingga Carnage pun memukul Barrison. Venom dan Carnage pun bertarung, akan tetapi Carnage yang lebih besar terlihat mendominasi pertarungan. Kemudian Carnage menyuruh Barrison untuk membunuh Mulligan, tetapi harus tanpa suara. Setelah itu Carnage memakan kepala pendeta untuk mengupgrade kekuatannya. Sementara Barrison bertarung dengan Mulligan. Saat Venom terdesak, Dan pun datang membakar Carnage untuk membantu Venom. Carnage pun kesakitan dan ingin memakan Dan. Namun Venom berhasil menyelamatkannya dan mereka melanjutkan pertarungan. Dikarenakan Carnage terlalu kuat, Venom pun dibotak berdaya olehnya. Setelah itu, Carnage pun membawa Annie ke atas, serta dia ingin membunuh Barrison karena suara yang terlalu bising. Seketika, Cletus memberontak. Dengan kekuatan cinta, Venom pun memanjat menara dan menusuk Carnage. Alhasil, Annie pun berhasil diselamatkan. Venom pun dengan sisa-sisa tenaganya berusaha melawan Carnage. Dia pun melihat Barrison di sampingnya dan memukulnya hingga jatuh. Saat terjatuh, dia pun mengeluarkan suara badainya dengan sangat kuat hingga menara katedral tersebut hancur dan membuat para simbiot kesakitan. Barrison tertimpa lonceng raksasa dan membuatnya tewas seketika. Eddie dan Venom berhasil selamat sementara Cletus terjatuh secara terpisah oleh simbiotnya sehingga dia pun sekarat. Dengan cepat Venom pun memakan Carnage yang masih berbentuk lendir. Cletus yang sudah sekarat meminta kepada Eddie agar mereka bisa berteman. Namun apalah daya, semua sudah terlambat. Venom pun memakan kepala Cletus.
Kemudian pihak kepolisian pun mengepung tempat tersebut. Eddie pun berpamitan dengan Annie untuk pergi jauh karena saat ini Eddie sudah berstatus buronan. Venom pun juga berterima kasih kepada Dan karena telah membantunya. Di atas gedung, Mulligan masih hidup dan entah kesurupan apa matanya berwarna biru. Sungguh sebuah misteri. Beberapa waktu pun berlalu, Eddie mengajak Venom jalan-jalan ke pantai yang jauh dari banyak orang. Di adegan kredit scene tiba-tiba terjadi hal yang aneh di mana mereka seperti berpindah ke dimensi yang lain. Mereka berdua pun kebingungan atas apa yang terjadi. Di siaran televisi terdapat berita kalau seorang yang berkekuatan super berupa laba-laba meneror seisi kota. Venom yang melihat itu pun seakan-akan mengenalnya dan ingin memakannya. Dan film ini pun tamat. Baiklah, begitulah kurang lebih alur cerita film Venom ini. Jika kalian menyangka kalau film ini berdurasi panjang seperti film superhero lainnya, faktanya film ini hanya berdurasi kurang lebih 1,5 jam saja. Tak banyak sih yang ingin saya sampaikan tentang film ini, tetapi pesan moral yang bisa kita dapat adalah jika suatu saat kalian mendapatkan kekuatan super, mana tahu ya kan, janganlah kalian gunakan untuk melakukan kerusakan, akan tetapi pergunakanlah untuk melakukan hal yang baik. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.